Asal-usul nama Pulau Jawa. Negeri atas angin, Kahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam menelusuri sejarah, terutama dalam melacak asal-usul nama suatu daerah atau asal-usul nama suatu bangsa atau negara, maka kita tidak boleh menggunakan klenik atau mitos atau dongeng-dongeng yang tidak punya dasar. Cerita-cerita rakyat yang penuh dengan khayalan, khurafat. Oleh sebab itulah dalam melacak asal-usul nama Pulau Jawa, kita akan menggunakan catatan-catatan para ulama ahli sejarah. Kita akan mengawalinya dengan nama Al-Hindi. Al-Hindi, yang sering kita kenal dengan sebutan Hindia atau India. Lalu, mengapa kita menelusuri sejarah harus diawali dari India terlebih dahulu? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut catatan para ulama, hubutu Adam alaihi salatu wassalam bil Hindi wa Hawa bi Jiddah. Turunnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam bil Hindi, yaitu di India. Di India. Wa Hawa bi Jiddah, dan Hawa di Jiddah. Jiddah adalah satu daerah di kawasan Arab. Hal ini sebagaimana telah diriwayatkan oleh para ulama. Arwa Ibnu Katsirin an As-Suddi qol, telah meriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari As-Suddi, beliau berkata, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua dari surga, semuanya. Fanazala Adamu bil Hindi, lalu turunlah Nabiullah Adam di daerah India. Lah, India inilah yang harus kita tekankan. Apakah India itu hanya khusus India pada saat ini, ataukah India yang dulu itu luas sekali? Wa nazala ma'ahu al-hajaru al-aswadu, dan telah turun beserta Nabi Adam oleh batu al-aswad, batu hitam. Wa qabdatun min waraqil jannati, dan satu genggaman dari daun-daun surga. Fabathahu bil Hindi, lalu menyebarkan daun-daun surga itu oleh Nabi Adam di daerah India. Fanabatat syajaratut tibi, lalu tumbuhlah pohon atib, pohon yang sangat bagus. Warwa Imran bin Uyainah an Atha ibn Sa'ib, dan telah meriwayatkan oleh Imran bin Uyainah dari Atha bin Sa'ib. An Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id bin Jubair dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, uhbita Adamu minal jannati bidahna ardul Hindi. Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam diturunkan dari surga di daerah Dahna, yaitu di bumi India. Wa Ibnu Abi Hatim anil Hasan al-Basri qol, dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan al-Basri, beliau berkata, uhbita Adamu bil Hindi. Nabiullah Adam alaihi salam diturunkan dari surga itu turun ke India, Wa Hawa'u bi Jiddah, dan Hawa di Jiddah. Wa Iblisu, dan iblis bi Tastumisan, di daerah namanya Tastumisan. Inilah dasar sejarah yang harus kita kembangkan. Manusia pertama kali, Abul Bashar, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari surga ke bumi, dan turunnya di daerah India. Oleh sebab itu kita harus meneliti India itu mana sebenarnya. Mengapa Indonesia zaman dahulu tatkala didatangi oleh orang-orang Eropa, tatkala dijajah oleh Belanda, menggunakan nama Hindia Belanda, Hindia dan Belanda. Tidak menggunakan nama Nusantara atau Indonesia, tapi menggunakan nama Hindia Belanda.
Mari kita perhatikan peta di dalam layar kaca video. Tatkala kita menyebut nama Al-Hindi atau Hindia atau India, maka asumsinya, pikirannya tidak boleh terfokus hanya pada negara India pada zaman sekarang ini. Mengapa? Karena Al-Hindi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu mencakup daerah yang sangat luas sekali. Apalagi Al-Hindi pada zaman manusia pertama kali, yaitu pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka sebutan nama Al-Hindi atau Hindia atau India itu tidak hanya khusus pada negara India pada zaman sekarang ini, tetapi seluruh pulau-pulau di Nusantara, bahkan sampai kepada Pulau Madagaskar, semuanya itu disebut wilayah Al-Hindi atau India atau Hindia. Kemudian, manakah nama yang lebih dahulu digunakan untuk menyebut pulau-pulau yang terbentang di kawasan Samudra Hindia? Apakah Nusantara ataukah justru nama Jawa yang lebih dahulu? Karena bangsa-bangsa luar ada yang menyebut dengan nama Nusantara dan ada yang menyebut dengan nama Jawa. Adapun nama Nusantara maka berasal dari bahasa Sanskerta. Nusantara berasal dari dua kata, yaitu kata Nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti lain atau seberang. Sedangkan nama Indonesia sendiri baru dikenal pada tahun 1800-an. Nama Indonesia yang berarti juga Kepulauan India. Adapun nama Jawa bil alifi al-maksurati dengan huruf alif al-maksurah Jawa, au Jawi atau Jawi bil ya'i al-mangkusati dengan huruf ya akhirnya ya mangkusoh, Jawa dengan menggunakan alif maksurah, atau Jawi dengan menggunakan ya mangkusoh, lughatani minal lughatil arabiyyati, yaitu dua bahasa dari bahasa Arab. Jadi nama Jawa itu diberikan oleh bangsa Arab, orang-orang Arab dahulu yang datang ke Nusantara, ke Indonesia, menyebut pulau-pulau di sekitar Samudra Hindia ini dinamakan Jawa atau Jawi. Jawa bil alifi al-maksurati maknahu al-qubbatu az-zarqa'u. Nama Jawa dengan menggunakan alif maksurah maknanya adalah kubbah az-zurqa, angkasa atau iklim atau langit atau cakrawala. Al-jawu maknahu dakhilu kulli syai'in. Al-jawu maknanya adalah dalamnya setiap sesuatu. Al-juwatu an-nuqratu fil jabali. Kalau juwah maknanya relung di bukit. Jadi karena indahnya pulau-pulau di Samudra India ini, maka orang-orang menyebutnya ini adalah Jawa, Jawa, Jawi atau Jawa, yang bermakna angkasa atau iklim atau langit atau cakrawala. Sehingga orang-orang yang mendahulu seringkali menyebut Pulau Jawa ini dengan sebutan negeri di atas angin, atau negeri atas angin, atau disebut kahyangan. Mengapa? Karena indahnya luar biasa. Banyak gunung-gunung yang begitu sejuk, pohon-pohon yang begitu rindang, sungai-sungai yang bersih mengalir airnya kemana-mana. Pemandangan yang luar biasa. Sehingga orang-orang Arab yang datang ke pulau ini menyebut dengan sebutan Jawi atau Jawa, negeri di atas angin, negeri di atas awang-awang, atau sering disebut kahyangan. Oleh sebab itu, dalam kepercayaan Hindu-Buddha ada namanya kahyangan. Padahal kahyangan itu sebenarnya tidak ada. Hanya saja para raja-raja di pulau-pulau ini pada zaman dahulu, suka sekali, senang sekali meletakkan pusat kerajaannya, pusat ibu kotanya di puncak-puncak gunung, di atas-atas gunung. Sedangkan gunung zaman dahulu itu selalu tertutup oleh kabut. Sehingga para dewa-dewi, para raja-raja dan istri-istri raja serta putri-putri raja itu
nampaknya di atas kahyangan, padahal itu adalah di atas gunung. Wallahu taala a'lamu bishawab.